Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regina Purita dengan NPM 22035010105. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas laporan mekanika tanah 2 saya tentang aplikasi slide. Di aplikasi slide sendiri ini dibutuhkan 3 data, yaitu kohesi, sudut geser, dan gamanya. Dari keempat data tanah yang saya dapatkan ini didapatkan dari jurnal dengan judul berikut, yaitu analisis stabilitas lereng dengan dinding penahan tanah menggunakan perhitungan manual dan ASDIP Retained V476. Lokasi dari proyek tersebut yaitu pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Sigli Banda Aceh, Seksi 1 pada STA 21+725. Studi kasus dari jurnal tersebut yaitu dikarenakan area dari proyek tersebut merupakan area yang rawan gempa dan memiliki lereng yang rawan, sehingga dari data yang kita dapat dari jurnal tersebut kita bisa cek apakah benar lereng di area tersebut memang rawan atau tidak dengan data sebagai berikut yang sudah saya dapat tadi. Di data yang pertama yaitu data timbunan, tipe tanahnya medium dengan kohesi 10, sudut gesernya 25, dan gamanya 17. Data timbunan ini nanti kita masukkan setelah kita bentuk seperti ini, nanti kita masukkan data tanah timbunannya itu ke material di slide-nya, jadi nanti akan muncul timbunan seperti ini. Nah, nanti selanjutnya di tanah lapisan 1, tipe tanahnya stiff, kohesinya 75, sudut gesernya 26, dan gamanya 17 juga dimasukkan seperti pada warna biru ini. Selanjutnya, pada tanah lapisan kedua, yaitu tipe tanahnya very stiff, kohesinya 100, sudut gesernya 35, dan gamanya 20, kita masukkan pada gambar dengan warna kuning. Yang terakhir yaitu pada tanah 3, tipe tanahnya hard, kohesinya 200, sudut gesernya 45, dan gamanya 21, kita masukkan seperti pada warna ungu. Nah, di sini bebannya saya gunakan 10 kN per meter kuadrat. Saya gunakan beban sebesar tersebut karena pada jurnal yang saya gunakan tidak terdapat bebannya, sehingga saya menggunakan beban dari referensi YouTube Bu Hima. Selanjutnya kita tambahkan water table-nya. Setelah itu kita bisa cek kita compute dulu. Setelah di compute, nanti baru kita klik ke interpret. Kita tunggu. Setelah di interpret akan muncul seperti ini. Nah, pada metode yang saya gunakan di sini ada 2 metode, yaitu Bishop dan Janbu. Di sini saya lihat yang Bishop dulu. Bishop di sini memiliki safety factor sebesar 0,845. 0,845 di sini itu jika berdasarkan SNI tidak memenuhi faktor aman. Jadi 0,85 itu di bawah dari faktor aman dari SNI yang sebesar 1,5. Maka dari itu lereng tersebut bisa dikatakan kurang aman karena tidak sesuai dengan SNI. Dari sini kita juga bisa melihat slice datanya, yaitu dengan data sebagai berikut. Pada slice nomor 14 memiliki safety factor sebesar 0,844. Sekian. Begitu juga pada semakin besar nanti slice number-nya ini safety factor-nya juga akan berbeda. Semakin kecil nomornya juga safety factor-nya juga bisa jadi berbeda. Selanjutnya, pada metode Janbu. Di metode Janbu sendiri ini kita punya safety factor-nya yaitu sebesar 0,973. Sama halnya dengan metode Bishop. Jadi 0,973 ini juga masih kurang dari syarat SNI yang sebesar 1,5, jadi dia masih kurang tergolong tidak aman lerengnya.
Untuk slice-nya juga bisa dilihat seperti metode Bishop tadi, seperti berikut. Nah, setelah kita melihat slice-nya, kita melihat faktor safety-nya, kita juga bisa ngecek data lainnya dari analisis info viewer. Di sini kita dapat material properties ini di data tanah yang tadi kita masukkan dari Excel itu sebesar sekian, dan kita dapat data pada metode Bishop sebagai berikut, metode Janbo sebagai berikut. Data tersebut kita pindahkan ke Excel, jadi kita masukkan pada tabel berikut. Metode yang pertama yaitu Bishop. Faktor safety yang kita dapatkan itu sebesar 0,845. Saya bulatkan jadi 0,845. Sedangkan MR di sini yaitu resisting moment sebesar 72,409 kN. MD di sini driving moment sebesar 85,692 kN. X di sini itu dari data center yang sebesar 25,925, sedangkan yang Y 15,917. R di sini yaitu mewakili radius sebesar 2,711. Sedangkan pada metode Janbo, faktor safety-nya sebesar 0,973, resisting moment-nya sebesar 15,375, driving moment-nya sebesar 15,798, X-nya sebesar 25,159, Y-nya sebesar 15,583, sedangkan radiusnya sebesar 1,957. Dari data safety factor yang saya dapatkan di sini tidak dapat dibandingkan 100% dengan data jurnal yang saya gunakan, dikarenakan pada data jurnal yang saya gunakan memiliki dua safety factor, yaitu yang pertama safety factor tanpa adanya beban gempa, dan diikuti dengan adanya dinding penahan tanah atau sudah adanya perkuatan. Sedangkan yang safety factor kedua yaitu dengan adanya beban gempa, diikuti juga dengan adanya perkuatan, yaitu dengan menggunakan dinding penahan tanah. Maka dari itu nilai safety factornya pasti akan lebih besar dari yang saya gunakan pada aplikasi Slice di sini, karena di aplikasi Slice di sini saya tidak menginputkan data dinding penahan tanah atau perkuatan. Jadi data tanah yang saya dapatkan ini pure tanpa adanya perkuatan terlebih dahulu. Maka dari itu tidak bisa dibandingkan 100%. Maka dari itu jika pada jurnal yang saya gunakan memiliki safety factor yang sudah lebih besar dibandingkan yang saya gunakan seperti data berikut. Safety factor yang didapatkan jika tanpa beban gempa sebesar 3,057, dengan adanya beban gempa sebesar 1,787. Maka dari itu lerengnya dapat stabil dengan adanya dinding penahan tanah atau sudah adanya perkuatan. Sedangkan yang saya gunakan masih data bersih, yaitu hanya lerengnya saja tanpa adanya data perkuatan. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga jika ada salah kata dan kurang-kurangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.